Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji pada uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Juliati SE SPD. Saya adalah guru di MIS Nurul Huda Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED 4 Kementerian Agama tahun 2025. Guru kelas MI di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dengan nomor induk mahasiswa 5252117910. Hari ini, Senin tanggal 12 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada kelas 3 pada mata pelajaran IPAS dengan materi energi di sekitar kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, good job. Oke, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita sebaiknya berdoa dulu. Hari ini giliran siapa ya? Adli. Giliran Adli memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam widina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih kepada Adli yang sudah memimpin doa pada hari ini. Anak ibu, hari ini ibu akan mengabsen anak-anak ibu sekalian. Siap ibu absen? Siap. Oke, ibu mau dengar suaranya yang kuat. Kelas 3 mana suaranya? Iya, dong. Lihat kanan dan kirinya. Iya, dong. Adakah bangku tak berpunya? Ada semua. Oke, ada semua. Berarti alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelas 3. Hari ini sudah hadir semua. Ibu doakan semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat sehingga bisa hadir terus datang ke sekolah. Oke anak-anak ibu sekalian, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, untuk membangkitkan semangat nasionalisme anak-anak ibu, kita akan menyanyikan lagu nasional. Semuanya dimohon berdiri. Diri semuanya. Oke, tahu lagu Garuda Pancasila? Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Da Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih semuanya. Silakan duduk kembali. Ayo semangat hari ini. Semangat. Ibu mau lihat semangatnya hari ini. Semuanya jawab dengan semangat. Halo, halo muridku, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Kalau siap duduk rapi. Jangan lupa tersenyum. Senyum. Kalau siap jawab pertanyaan Bu Guru. Oke, siap pertanyaan Ibu Guru? Ya. Oke, tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Sarapan apa? Mie goreng. Ada lagi? Sarapan apa? Ayam. Ada sarapan apa lagi? Kira-kira kalau kita tidak sarapan ke sekolahnya kenapa nih?
jadi lemas. Kira-kira kalau seandainya kita tidak sarapan, bertenaga tak ke sekolah? Tidak. Jadi kita disarankan untuk sarapan terlebih dahulu dari rumah. Oke, semuanya. Sebelum kita masuk pembelajaran untuk selanjutnya, kita harus mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari kemarin. Apa yang sudah kita pelajari kemarin? Ya, benda yang bisa bergerak. Selain benda yang bisa bergerak, apa lagi? Kita menghasilkan, ya, yang bisa menghasilkan panas. Apa lagi? Ya, cahaya. Selain itu apa lagi? Nah, bunyi. Semua itu terjadi tentu ada penyebabnya. Nah, kira-kira kenapa benda itu bisa kenapa kipas angin bisa bergerak? Kenapa air itu bisa panas? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita jawab pada pembelajaran hari ini, yaitu bentuk-bentuk energi dan sumber energi pada hari ini. Oke, pembelajaran kita hari ini yaitu bertujuan, yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi sumber dan bentuk energi serta proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kamu nanti mengetahui, dengan pembelajaran ini mengetahui apa saja sumber dan bentuk energi. Oke anak-anak ibu, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan menonton video tentang kincir angin terlebih dahulu. Anak-anak silakan menyimak. Pergerakan kincir angin. Teman-teman Smart Point, ayo kita belajar memahami pergerakan kincir angin. Kincir angin adalah kincir yang menggerakkan angin. Cara gerak kincir angin. Kincir angin akan berputar lebih kencang bila bahan lebih kaku dan ringan. Karena kecepatan kincir angin dipengaruhi bentuk dan bahan pembuatannya. Manfaat kincir angin. Bergeraknya kincir angin akan menggerakkan generator listrik. Kincir angin tradisional dapat digunakan untuk menggiling gandum. Manfaat kincir angin. Bergeraknya kincir angin akan menggerakkan generator listrik. Kincir angin tradisional dapat digunakan untuk... Nah, itu tadi pergerakan kincir angin. Sampai jumpa teman-teman. Anak-anak sekalian, tadi sudah menonton tentang video kincir angin. Kenapa kincir angin itu tadi bergerak? Karena adanya angin. Nah, selain dari itu, dari mana sih sumber energi angin itu berasal? Dari mana? Nah, sumber energi angin itu berasal dari matahari. Matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata. Ada beberapa daerah yang menjadi lebih panas dan ada juga beberapa daerah yang menjadi lebih dingin. Nah, udara bumi secara tidak merata. Sedangkan udara yang lebih dingin akan bergerak menggantikannya. Pergerakan udara inilah yang disebut angin. Jadi tadi kincir angin tadi bergerak karena apa? Ya, karena adanya angin. Nah, selain itu, untuk apa? Tadi kan ada di video. Untuk apa kincir angin itu? Kegunaannya untuk apa? Untuk yang pertama tadi, untuk pembangkit listrik. Jadi, kincir angin itu kalau dia dalam bentuk yang besar, maka akan menghasilkan energi listrik. Nah, selain itu juga menjadi bisa jadi untuk memompa air. Pernah lihat di video-video di kota-kota besar ada bentuk angin, kincir angin. Di mana negara kincir angin, Nak? Tahu? Belanda. Di Belanda itu ada kincir angin yang besar. Nah, fungsinya untuk apa? Dia juga bisa menjadi tempat wisata. Jadi karena tadi negaranya terkenal dengan kincir angin atau kincir air, jadi orang jadi berbondong-bondong datang. Itu salah satu kegunaan dari kincir air atau kincir angin. Oke, anak-anak ibu, ibu akan menjelaskan apa saja itu sumber energi yang ada di sekitar kita. Yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, apa itu energi? Apa itu contoh energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau usaha atau kerja. Apa itu tadi energi?
kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, contohnya apa? Energi membuat lampu dan ya, membantu kita juga dalam bergerak. Coba lihat lampu di atas ketika ibu matikan. Nah, ketika ibu hidupkan, nah ada energi yang membuat lampu itu menjadi nyala. Nah, tadi sama juga yang ibu tanya tadi, kenapa kamu ibu sarankan untuk sarapan? Adanya energi supaya kamu tidak lemas atau bertenaga. Oke, selanjutnya. Sumber energi segala sesuatu yang menghasilkan energi. Nah, sumber energi yang memberikan kekuatan untuk melakukan aktivitas seperti sinar matahari, air, api, dan angin. Ada nih, coba perhatikan. Sumber energi apa saja? Yang pertama, matahari. Yang kedua, air. Yang ketiga, api. Yang keempat, angin. Itu ingat ya, itu namanya sumber energi. Selanjutnya, nih coba yang pertama tadi matahari. Kira-kira ketika kita menjemur pakaian yang basah, ketika kita meletakkannya di bawah sinar matahari, kering atau tidak? Nah, itu salah satu contoh kenapa sumber energi matahari bisa menjadi sumber energi untuk mengeringkan pakaian. Oke, ibu akan membagikan kamu menjadi 4 kelompok. Semuanya akan pindah sesuai duduk yang ibu bagikan. Nah, ini kita akan membagikannya menggunakan aplikasi speaker. Oke? Ibu akan membagikan kamu menjadi 4 kelompok dan namanya adalah kelompok 1 Sarifanada, Rehan, Zulaika, Siti, Aisyah. Kelompok 2 MZ dan Safaat, Ibdatia, Resya, Adiba, Ibnu Razak. Kelompok 3 Sania, Afan, Deswita, Adli, Oki. Kelompok 4 Alvin, Syamir, Abbas, Amel. Oke, semuanya boleh bergerak pindah ke tempatnya. Di depan kamu sudah ada alat dan bahan untuk membuat kincir angin yang sudah ibu jelaskan. Oke, ibu akan memberikan kamu LKPD kelompok yang akan kamu kerjakan bersama-sama. Semuanya agar memperhatikan cara membuat kincir angin. Kita akan membuat seperti ini. Aku akan membantu kalian membuat kincir angin sederhana. Tonton videonya sampai akhir ya. Ikuti kalian. Perhatikan cara buatnya. Bahan yang diperlukan yaitu kertas origami. Buka lipatan dan lakukan hal yang sama pada sisi yang satunya. Nah, coba lihat. Perhatikan ya. Nah, tuh. Buka kembali lipatan. Sudah ada kincir angin yang dibuat semua kelompok. Siapa yang mau maju terlebih dahulu untuk membacakan hasil diskusinya? Oke, maju dulu nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kelompok 2, menurutmu apa yang membuat kincir angin tersebut berputar? Karena adanya angin. Oke, kelompok 2 bilang, nah, kenapa kincir angin itu bisa berputar? Jawabannya karena adanya angin. Betul? Oke, ini menurut pendapat kelompok 2. Ada yang lain pendapatnya? Bu, menurut kami
Kincir angin berputar karena adanya energi angin yang berubah menjadi gerak. Iya, kasih tepuk tangan untuk Adli. Karena adanya energi angin yang berubah menjadi gerak. Itu jawabannya lebih lengkap. Kasih plus dulu untuk kelompok 3. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan jawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana kincir angin tersebut bisa berputar karena adanya tenaga angin? Iya, karena adanya tenaga angin. Ada kelompok lain yang berbeda jawabannya? Oke, untuk kelompok 4. Menurut kami, karena dorongan angin membuat baling-baling bergerak dan berputar. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab pertanyaan ketiga. Jika konsep kincir angin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kincir angin tersebut bisa dimanfaatkan untuk apa? Nah, untuk apa? Untuk permainan, bisa untuk hias juga. Iya, bisa untuk permainan dan juga untuk hiasan juga. Ada lagi yang beda jawabannya kelompok lain? Ya Bu, selain itu bisa juga untuk pembangkit listrik. Iya, benar sekali. Kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan. Boleh duduk. Oke, Ibu akan kasih apresiasi untuk kelompok-kelompok yang sudah baik sekali dalam mempresentasikan dan bekerja sama. Kalau Ibu bilang dikasih apa, jawab semangat ya. Siap? Ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Anak-anak Ibu sudah boleh mengumpulkan lembar kerja yang tadi sudah diberikan. Oke, untuk menambah semangat kita hari ini, kita tepuk semangat 1, 2, dan 3. Masih ingat? Oke, sama-sama. Semangat 1. Semangat 2. Suaranya. Semangat 3. Ha. Siap, semangat 1, 2, 3. Semangat 1, 2, 3. Ha. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Ibu akan mengecek kamu apakah paham tentang materi yang sudah Ibu ajarkan. Maka akan ada soal evaluasi. Siapa yang maju, yang namanya akan tampil pada layar. Maka kita akan cari 5 orang yang akan menjawab. Ketika jawabannya benar, akan Ibu kasih hadiah. Orang pertama yaitu Irza. Oke. Orang kedua yaitu Syarifah Namda. Oke. Orang ketiga yaitu Syamil. Selanjutnya orang keempat yaitu Deswita. Dan yang terakhir yang akan menjawab pertanyaan Ibu yaitu Sadia Namra. Oke, maju untuk yang kelimanya. 5 orang yang keluar namanya dari spin tadi. Maka kalau dia menjawab benar akan mendapat hadiah. Perhatikan soalnya. Soal pertama, coba. Jangan begini, tentu. Sumber energi bagi manusia adalah A. Makanan, B. Sinar matahari,
menghasilkan apa saja? Baca, panas dan gerak, cahaya dan gerak, panas dan cahaya dan gerak. Iya, jawabannya benar. Kasih tepuk tangan semuanya. Selanjutnya, kincir angin dapat bergerak karenanya ada sumber energi apa? Angin. Oke, kasih tepuk tangan. Selanjutnya, nada. Radio dapat melakukan perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Kasih tepuk tangan untuk nada. Oke, terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Kita kasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, setelah tadi kita membahas soal evaluasi, Ibu akan memberikan kamu lembar kerja untuk diisi masing-masing. Nanti ditulis nama dan kelasnya. Oke? Kita tadi sudah mempelajari tentang sumber energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita simpulkan bersama-sama. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ada sumber energi apa saja? Ada sumber energi api. Apa lagi? Ya, angin. Apa lagi? Air. Ada sumber apa lagi? Adli? Ada listrik. Ada sumber matahari. Nah, ada banyak macam kegunaannya. Kalau sumber energi matahari apa kegunaannya? Ketika kita menjemur pakaian bisa kering. Apalagi kalau sumber listrik bisa menghidupkan cahaya atau lampu. Nah, jadi banyak sumber dan kegunaan energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita refleksi untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Iya, menyenangkan. Kenapa yang membuat menyenangkan? Ya, karena membuat kincir angin. Kenapa menyenangkan lagi? Karena? Ya, karena kalau hari ini kegiatannya menyenangkan, kasih cinta dulu. Cintanya boleh bentuk gini, boleh bentuk gini, boleh bentuk gini. Oke, Ibu hitung ya sampai 3. Kita kasih cinta. 1, 2, 3. Oke, berarti semuanya menyenangkan. Kasih tepuk tangan. Oke, untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang sumber energi dan perubahannya. Artinya ada perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, untuk anak-anak ibu, kamu nanti di rumah bisa sambil mengamati apa sumber energi yang ada di rumah dan perubahan bentuknya. Nanti kita akan bahas bersama-sama ketika pelajaran selanjutnya. Pesan moral pada hari ini yaitu sumber energi kita itu sangat banyak. Jadi diharapkan untuk anak-anak ibu semua menghemat sumber energi yang sudah diberikan. Menjaga, mematikan listrik ketika tidak diperlukan. Memanfaatkan sumber energi yang baik untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke semuanya, sudah siap mau pulang? Kalau kau mau pulang duduk tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis. Kalau kau mau pulang duduk tertib dan senyum manis. Kalau kau mau pulang ayo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi husr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bil sabr.
Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.